atau anemi itu karena kekurangan zat besi. Nah, akhirnya apa? Dalam bentuknya itu adalah kurangnya hemoglobin. Nah, fungsinya fungsinya zat besi ini adalah mengikat nutrisi dan O2 untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, kita bahas anemi. Masalahnya banyak nanti ya toh. Pokoknya fungsi daripada besi tadi atau anemi ya, itu fungsi daripada zat besi itu adalah mengangkut nutrisi dan O2 ke seluruh tubuh. Kalau Hb-nya rendah atau anemi, maka secara tidak langsung yang diedarkan ini kurang atau tidak? Kurang atau tidak? Menurun. Ya toh? Terus hubungannya bagaimana secara logika? Komplikasinya bagaimana atau gitu terhadap penyakit jantung. Nah, kalau kita anemi, kalau kita normal, harusnya begitu 1 kali pompa, maka akan bisa menghidupi seluruh tubuh. Tetapi kalau kita anemi, karena yang diangkut ini kurang, jantung ini memompa lebih kuat, 2 kali untuk menghidupi kebutuhan seluruh tubuh. Karena pompa yang terlalu kuat ini, berulang-ulang terlalu kuat ini, maka jantung ini akan terjadi gangguan, kesel, atau disebut payah jantung. Itu sekilas. Nah, itu sekilas, baik itu orang normal ataupun ibu hamil. Sekarang pasien ini hamil. Bagaimana kejadian anemi terhadap ibu hamil? Nah, logika tadi. Orang normal aja akan terjadi payah jantung. Bagaimana dengan ibu hamil? Sama. Jantungnya akan kena payah jantung. Ada efeknya. 2. Karena yang diangkut ini kurang, maka nutrisi saya masih ngajar. Karena nutrisi yang diangkut ini kurang, kebutuhan O2, nutrisi kurang, maka kebutuhan ke janin pun juga akan berkurang. Akhirnya bisa terjadi apa? Abortus. Kalau masih usia 3 bulan. 7 bulan partus imaturus atau partus iminen. Nah, itu ya. Partus imaturus atau partus prematur, ke janin. Nah, atau juga berat badan lahir rendah. Logikanya ke situ. Kalau ke janin. Nah, itu masih ngajar. Ya, berat badan lahir rendah. Terus bagaimana Bu kok bisa aspeksia? Anemia pada ibu bisa menyebabkan aspeksia. Nah, kalau ibunya anemia secara tidak langsung, nutrisi yang pada janin pun juga kurang. Kemungkinan Hb janin pun juga kurang. Ya enggak? Nah, begitu lahir akan terjadi aspeksia, tidak menangis. Nah, itu kalau kepada janin.
Nah, pada ibu hamil. Karena HB-nya rendah, zat besi ini rendah, maka pembentukan fibrin pada ibu ini juga menurun. Sehingga pada saat persalinan bisa terjadi perdarahan. Tuh. Ini pada ibu. Nah, terus tadi payah jantung. Bis. Ya. Itu efek sampingnya anemia pada ibu hamil dan janin. Kayak gitu. Kapan dilakukan cek ibu hamil? Cek HB pada ibu hamil kapan? Kapan, Dek? Kapan dilakukan cek ibu hamil? Untuk mengetahui dan mencegah anemia. Pada trimester. Apa, Dek? Trimester? Trimester 2. Sama. Terus 2 aku setengah-tengah. Ada 2 cek untuk mengetahui anemia dan mengobati anemia, yaitu trimester 1 dan trimester 3. Jadi begitu ibu itu diketahui hamil trimester 1 ya 0 sampai 3 bulan. Ini harus dicek untuk mengetahui ibu ini anemia apa ora. Nah, ero ya anemia diobati. Nah, sama trimester 3. Trimester 3 ini mau melahirkan, dicek lagi. Untuk apa trimester 3 kok dicek lagi? Untuk mencegah perdarahan saat proses persalinan. Karena HB-nya rendah, zat fibrinnya rendah, ya toh. Akhirnya kalau ada luka tidak segera menutup, darahnya ngocor wis. Kau ibunya lemah. Nah, itu waktu untuk cek HB pada ibu hamil trimester 1 dan trimester 3. Nah, normalnya HB pada ibu hamil berapa? Di sini nggak ada sama sekali. Normalnya HB pada ibu hamil berapa yuk? Sehingga kita 11 tahu gram sampai 12 gram. 11 gram. Kalau pada kalian tidak hamil berapa? 12 gram. Nah, berarti tinggi mana kalian sama ibu hamil? Kami, Bu. Yang tidak hamil, Bu. Alasannya apa? Orang yang tidak hamil HB-nya itu lebih tinggi daripada ibu hamil. Apa alasannya yuk? Karena hormonnya belum terbagi sama janin yang ada dalam ibu hamil sendiri, Ibu. Iya. Bisa masuk. Siapa lagi yang mau nambahkan? Kenapa? Ayo, HB ibu tidak hamil dengan ibu hamil kok dengan ibu HB yang tidak hamil. Siapa lagi yang mau nambahkan? Ayo. Karena ini sebagian dari nutrisi yang atau cairan yang diperoleh ibu tersebut disalurkan pada janin, sehingga ini HB dari ibu tersebut rendah, Bu. Mungkin seperti itu dari saya. Ada bagusnya ibu sempurnakan ya. Kenapa ibu yang tidak hamil HB-nya lebih tinggi daripada ibu yang hamil? Karena penambahan cairan sama penambahan eritrosit pada ibu hamil itu tinggian penambahan cairan. Ya,
Jadi darah ibu hamil ini encer. Pada ibu hamil itu terjadi peningkatan progesteron. Progesteron itu meningkat, hormon progesteron lah. Hormon progesteron ini mengikat cairan, Dek. Itu ya, itu loh. Jadi logikanya seperti itu. Jadi begitu terjadi pembuahan, seret, dep, dep, ya, ini estrogen progesteron akan naik terus naik sampai terbentuknya plasenta. Naik, terus baru digantikan oleh plasenta. Lah, progesteron ini yang dibentuk oleh folikul luteal. Terus progesteron itu baru terbentuk plasenta. Nah, ini dibentuk lagi oleh plasenta. Jadi orang hamil itu progesteronnya ini tinggi. Lah, efek samping dari progesteron tinggi ini adalah mengikat cairan dalam tubuh. Makanya ibu hamil itu montok-montok. Pahanya montok, pantatnya montok, payudaranya montok karena isi cairannya tinggi. Ya. Nah, penambahan cairan ini sama penambahan eritrosit itu masih tinggian penambahan cairan. Nah, itu. Begitu ibu ini melahirkan, progesteron itu akan turun pelan-pelan. Ibu ini akan mengalami beser. Makanya pada ibu postpartum sering kencing. Ini sudah menurun, tapi akan seimbang, normal lagi. Kayak gitu. Ya. Normalnya pada ibu hamil 11. Terus dibilang anemia ringan, anemia sedang, anemia berat. Anemia ringan piro? Anemia ringan kurang dari 11 sampai dengan 9. Anemia sedang sampai 10, sampai 10 Dek. Sampai 10. Anemia sedang 10 sampai 8. Anemia berat kurang dari 8. Tuh. Jadi kita harus tahu patokannya. Oh, ini anemi, berarti kita harus tahu harga normalnya anemi. Nah, ya. Nih. Gejalanya itu sudah betul. Gejala anemi. 5L lemah, letih, lunglai, lesu. Ini ngadmit sendiri loh ya. Tuh. Ya, gak usah panik. Nah, tuh. Ada bayangan? Ada, Bu. Ada, Ibu. Gak usah, enggak masalah. Tapi sekarang itu di puskesmas itu banyak cek laboratorium. Harus, oh pasienku belum cek ya, kok ngecek nang laborat. Ibu harus cek di puskesmas. Palit itu wis. Ya, enggak usah bingung. Itu adalah kenapa kok anemi itu masuk ke proses
ada hubungannya dengan persalinan. Pada ibu bisa terjadi perdarahan, payah jantung, ya wis, kaplah. Pada janin bisa terjadi abortus, partus imaturus, partus prematur, kemudian BBLR. Nah, kayak gitu. Itu logika ngono. Jawab ngono. Ya. Ya sudah deh. Nih. Sudah, ini aja. Ini yang belum maju siapa, Dek? Kelompok 14. Aja ya. Sama kelompok berapa?